Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, di pertempuran Elbaf nanti nakama, segalanya itu masih memungkinkan terjadi ya. Apa yang kita kenal sebagai perang Ragnarok antara dewa, raksasa, bajak laut dan juga pemerintahan dunia maupun Gorosei sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa baik Gorosei dan juga pemerintahan dunia itu bersumber dari sebuah tata surya yakni planet dan sekitarnya kan konsepnya itu. Makin nyambung alasan Oda Sensei kala itu membuat jalan cerita itu terhubung lebih dari puluhan tahun lalu. Bahwa ada informasi penting di akhir-akhir kala itu tentang makna dari simbol supernova. Para bajak laut yang familiar flamboyan seangkatan Luffy itu, mereka hingga kini memang telah mengepakkan sayap kepopulerannya masing-masing. Beberapa dari mereka telah beraksi seperti di Wano Kuni kala itu, di Eke, dan tak menutup kemungkinan salah satu di antara mereka juga akan muncul di Elbaf ini nanti. Karena seperti yang kita tahu ya nakama, setidaknya dua di antara sekarang yang populer itu, Lau dan juga Eustace telah dibabat habis tuh oleh dua orang Yonko dunia baru sekarang ini loh. Lalu bagaimana informasi ini akan nyambung ke depannya pada cerita tersebut? Nah ini menarik, let's go kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, kita mungkin akan flashback dahulu. Pada chapter 1073 kemarin itu ada terungkapkan jika nama Gorosei terinspirasi dari sebuah mitologi dewa-dewi Yunani kuno kan. Dimana ini pun secara garis lurus sama nih dan nama-nama planet yang mungkin digunakan oleh seluruh member Gorosei dan mungkin Im sama tuh juga terinspirasi dari sana pula sebagai rujukan personifikasi dari dewa bumi Gaia di abad kekosongan. Teori paling masuk akal setelah kita berikan beberapa video sebelumnya ya, bahwa semua planet bersatu untuk mencoba meredupkan sinar matahari paling besar Nika. Nah sekarang Nika di Elbaf kan. Makanya Gorosei sendiri itu sudah sangat khawatir tentang kebangkitan buaya iblis itu dan gusar dan kehadiran para generasi terburuk yang diberi nama kala itu supernova. Hipotesanya ini menjadi sebuah awalan yang seru tuh. Oda itu kemungkinan bisa aja loh yang terinspirasi untuk memasukkan unsur cerita mitologi Yunani itu ke dalam tahap-tahap akhir final saga One Piece, di mana cerita karakternya penting itu diambil dari analogi-analogi astronomi, dewa, dewi dan kepercayaan di masa lalu. Salah satu contoh di sini adalah analogi ledakan supernova untuk menghancurkan 5 Gorosei bintang tertua itu ya sob. Kenapa? Nah, di sini kita sederhanakan lagi ya, bahwa setelah munculnya Saint Garcia Saturnus kala itu di Egghead sendiri ya, kita mempersepsikan bahwa sumber lain Gorosei lain juga diambil nama-nama dari planet dan mitologi Yunani kuno, dari mulai Merkurius itu, Venus, Mars, Saturn dan juga Jupiter. Masing-masingnya itu referensi dari dewa-dewi di mana itu di era primordial, Titan dan juga Olympian dalam kepercayaan Yunani dan juga Romawi kuno ya. Meskipun Saturnus sekarang sudah tidak ada dan digantikan oleh Garling, tetapi itu tetap saja menarik. Jika Gorosei itu adalah referensi sebuah planet, ada analogi lain bahwa sangat masuk akal jika ketika semua Gorosei itu bersatu ya, karena mereka bagaikan planet itu, mereka itu ingin meredupkan sinar matahari paling terang Nika itu. Nah makanya Gorosei sendiri sangat khawatir kebangkitan buaya iblis Nika dan juga sangat khawatir pula karena generasi terburuk telah muncul itu dan mereka menamainya sebagai supernova tadi. Nah dari sini informasinya itu lebih menarik lagi karena referensi itu memang benar adanya pada akhirnya. Itulah kenapa mereka sangat menaruh atensi tinggi dengan seorang Kaisar Yonko satu ini dengan kekuatan tempur buaya iblis mitologi sang dewa kemenangan, Sun God of Nika. Perannya di Elbaf itu memang sangatlah ditunggu dan Gorosei lainnya itu pasti juga akan bergerak kan ke depannya nanti. Tetapi sekarang itu gini dulu nakama, kenapa Gorosei juga mengkhawatirkan dengan para supernova ini? Apakah sebuah planet itu bisa hancur dengan ledakan supernova? Nah secara konsep itu memang menarik. Untuk menjawab ini kita mencari sumber referensi di Wikipedia pula ya. Jadi inti dari ledakan supernova itu adalah sebuah fenomena besar yang disebabkan oleh ledakan bintang yang sudah hampir mati. Namun saat fenomena supernova itu terjadi, maka akan terpancar cahaya yang luar biasa terang dan sangatlah kuat di galaksi tersebut. Dengan kata lain, ledakan itu sangatlah energik dan suatu bintang besar yang masif berada pada titik tertentu. Dari kisah ini ada yang berteori bahwa supernova itu nyatanya dapat menghancurkan sebuah planet loh nakama. Kemungkinan analogi seperti inilah yang pada akhirnya nanti digunakan bahwa para generasi terburuk supernova inilah yang bakal menghadapi dan menghancurkan Gorosei dengan cara yang mungkin mengejutkan. Di Egghead semua itu sudah ditunjukkan ya melalui apa yang dilakukan oleh Nika sendiri.
mereka para Gorosei kerepotan. Karenanya orang-orang di generasi supernova memang mengesankan sampai sekarang nakama. Tetapi 4 di antara sekian banyak itu memang telah diketahui sangat istimewa. Monkey D. Luffy, Trafalgar D. Waterloo, Eustace Captain Kidd, dan juga Roronoa Zoro. Selain itu, masih ada supernova yang belum mendapatkan jam tayang lebih lagi. Mereka itulah yang berpeluang akan menjadi ancaman terbesar Gorosei nanti. Bahkan nilai dari keempat orang yang kita sebutkan tadi sudah di atas lebih dari 2 miliar berries nakama. Ya mungkin sekarang di atas 3 lah. Nah, jika memang semenarik itu, ledakan supernova ini terjadi karena sebuah inti bintang akan menciptakan tekanan luar biasa yang dipicu oleh dorongan super besar ya. Maka jika analoginya tercapai lagi dalam cerita One Piece itu, pasti ledakan pertempuran para supernova antara Luffy dan juga member Gorosei maupun pemerintah dunia itu disebabkan oleh sebuah pemicu yang sangat besar pula. Mungkin karena sebuah tragedi penyerangan Buster Call, Mother Flame itu sendiri, atau bahkan kemarahan beberapa anggota inti supernova lain atas apa yang dilakukan oleh pemerintahan dunia sendiri melalui agen-agen tersebut. Kalau dalam penjelasan secara astronomi bahwa ledakan supernova apakah bisa menghancurkan semua planet itu tergantung ukuran planetnya ya. Namun ledakan itu tetap akan membanjiri planet dengan radiasi yang sangatlah mematikan. Nah, matahari tidak akan pernah mati dengan cara meledak seperti supernova. Dan itulah yang menariknya. Itu mungkin sebuah analogi yang bagus lagi. Meskipun Luffy adalah bagian dari anggota supernova yang namanya dicap dari awal sebagai Rocky generasi terburuk itu, tetapi dirinya tetap tak memihak manapun. Ia tetap independen, tak terpengaruh pada supernova lainnya seperti Law bahkan Eustace Gate. Sekarang ini nih, Luffy sebenarnya memang tinggal menunggu waktu saja untuk benar-benar membuat perhitungan melawan angkatan laut maupun pemerintahan dunia. Jika mendapatkan pemicu yang lebih besar lagi dari yang pernah ia terima sebelumnya, seperti kejadian Ace saat Marineford ya, proses itu bahkan buat Luffy kembali ke sana untuk membunyikan lonceng Oxbell pertanda jika suatu masa nanti dia akan datang membuat perhitungan. Nah, sekarang itu menarik karena kakeknya sendiri Monkey D. Garp itu telah dirantai oleh kubu Kurohige ya. Apakah hal itu akan memicu pertempuran besar nanti sementara Luffy dan para kru itu masih di Elbaf? Itulah menariknya nakama. Jadi itu gini, maka benar adanya dikatakan oleh Shirohige kala itu ya tentang sebuah pesan, dan itu mau bagaimanapun akan ada kemiripannya dan nyangkut dengan Luffy itu. Suatu hari seseorang akan muncul dan menantang dunia serta dia juga memikul sejarah selama berabad-abad itu. Sengoku ya, kau dan pemerintahan dunia takut akan peperangan besar yang akan datang ke dunia ini, bukan? Aku tak tertarik dengan harta karun itu. Namun ketika ditemukan, semuanya akan menjungkir balikan keadaan tersebut, dan aku yakin seseorang pasti akan menemukannya. Hari di mana itu terjadi pasti akan datang. Bahkan Shirohige sempat membuka sebuah tabir tentang bocah dalam ramalan itu. Jika ramalan yang dibicarakan oleh rivalnya itu pasti akan terjadi di suatu masa nanti. Itulah kenapa di saat-saat kematiannya, Shirohige itu menyatakan kepada dunia keberadaannya untuk mendorong orang lain untuk terus mengejar yang disebutkan sebagai One Piece tersebut, untuk mempersulit pemerintahan dunia dalam peran mereka sebagai antagonis utama kan. Dari sinilah peran para supernova itu akan melanjutkan tongkat estafet dari para pendahulunya seperti Rogers itu sendiri, Shirohige, atau bahkan Rock sendiri ya nakama. Tetapi untuk kasus Luffy itu memang dibuat lebih menarik lagi. Dia adalah bocah yang kemungkinan besar dalam ramalan tersebut, orang yang memakan buah iblis yang tak masuk dalam ensiklopedia umum Akuma no Mi. Dan dengan itu setelah 25 tahun lamanya ya kita mengikuti kisah One Piece tuh, akhirnya disebutkan jika Nika sang prajurit legendaris itu akan muncul melalui awakening gear kelima Mugiwara Luffy sendiri kan. Itulah kenapa inilah inti dari kelanjutan prediksi chapternya kala itu. Gorosei beneran terinspirasi dari sebuah mitologi dewa-dewi Yunani kuno nih. Maka ini akan nyambung bahwa Gorosei mungkin aja adalah referensi dari nama-nama planet tersebut. Meskipun planet itu mau meredupkan sinar matahari Nika ya, tetapi mereka juga harus memperhitungkan karena para supernova siap meledak untuk melawan orang-orang tinggi yang disebut sebagai dewa tertinggi di Marijua sana kan. Itu bisa aja terjadi loh nakama. Sekarang ini segalanya makin seru lagi sob setelah keberadaan Luffy yang ada di Elbaf sendiri. Di sanalah segala informasi seperti kabar-kabar tentang literasi Ohara, Road Poneglyph terakhir, atau bahkan seseorang legenda akan dimunculkan. Nah, jika semuanya bersatu tak untuk kemungkinan ya, ada beberapa supernova yang jelas akan terlibat di sana. Salah satunya jelas adalah Eustace Gate itu tadi ya, dan juga bajak laut yang memiliki konsep seperti Buddha kemarin itu belum pernah dimunculkan. Kalian ada yang ingat tentang orang satu ini? Apakah kalian berpikiran juga bahwa di Elbaf nanti akan menjadi sebuah penjembatan menarik, informasi yang berkembang di dunia baru selama ini, bahwa pemerintahan dunia sepertinya juga tengah mempersiapkan aliansi tempurnya dari angkatan laut maupun dari serapim-serapim yang diciptakan Vegapunk sebelumnya kan, agar siapapun
ataupun yang mendapati informasi dari Road Poneglyph terakhir itu tak bisa langsung untuk segera menuju ke pulau terakhir Locktail kan? Nah, ini menarik untuk dinantikan kelanjutannya ke depan lagi. Sepakat nakama tentang semua hipotesa tersebut. Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.